Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini adalah materi ke-14 untuk pelajaran Ulumul Quran kelas 10 Madrasah Aliyah. Kita masih membahas tentang Al-Mushtahiruna bi Tafsir minas Sahabah. Para sahabat yang masyhur dengan ilmu tafsir, yang masyhur di bidang tafsir. Pada materi sebelumnya telah kita baca biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang kita lanjutkan tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di kitab di halaman 34. Silahkan dibuka. Nah, ini ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan di tabel di halaman 12. Nah, halaman 12. Ini ya. Jadi sebelumnya telah kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa di antara para sahabat yang masyhur dengan ilmu tafsir adalah Al-Khulafa Al-Arba'ah, Khulafa Ar-Rasyidin, yang 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Kemudian selain mereka ada 2 lagi, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah kita baca sekilas tentang biografi beliau. Sekarang kita lanjutkan sahabi yang kedua, ya, sahabat yang kedua yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Mas'ud ibnu Ghafilin Al-Hudhali. Nah, kunyah beliau Abu Abdurrahman, ya. Wa ummuhu Ummu Amdin. Ibu beliau bernama Ummu Amdin. Kana yunsabu ilaiha ahyanan. Ya, beliau yaitu Abdullah bin Mas'ud terkadang dinisbatkan kepada ibu beliau, ya. Di Ibnu Ummi Amdin. Ya, jika disebutkan Ibnu Ummi Amdin maka maksudnya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kana minas sabiqin al-awwalina fil Islam. Dan beliau, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk sabiqun al-awwalun fil Islam, orang-orang atau para sahabat yang masuk Islam pertama kali, ya. Wa hajara al-hijratain. Beliau berhijrah 2 kali, ya. Yang pertama ke Habasyah atau Ethiopia, dan yang kedua ke Madinah, ya. Wa syahida Badran. Beliau ikut pada perang Badar. Wa ma ba'daha minal masyahid, dan juga peperangan-peperangan setelahnya. Talaqqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan minal Qur'an. Talaqqa artinya mempelajari secara langsung, ya. Beliau mempelajari secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'in. Bid'an ini artinya bilangan dari 3 sampai 9. Kemudian sab'in 70. Jadi artinya 73 sampai 79 surat dari Al-Quran, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mempelajari secara langsung 73 sampai 79 surat dari Al-Quran kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Tentang cara membacanya dan juga jelas, ya, tafsirnya. Jadi beliau murid langsung, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada beliau di awal-awal Islam, innaka lagulamun mu'allam, sesungguhnya engkau benar-benar seorang anak yang diajari, ya maksudnya mendapatkan ilmu, ya karena diajari oleh beliau. Faqal, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin. Barang siapa yang ingin untuk membaca Al-Quran, ya dalam keadaan ghaddan, segar, ya masih segar, kama unzila, sebagaimana dia diturunkan, ya dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, dari sisi Allah Ta'ala. Falyaqra'hu, maka hendaknya dia membacanya ala qiraati ibni ummi abdin, di atas qiraah ibnu ummi abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, menjadi ini tazkiyah, ya rekomendasi langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagusnya bacaan Al-Quran beliau. Nah, wa fi Sahih Al-Bukhari anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Sungguh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwa saya termasuk orang-orang yang paling berilmu di antara mereka terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran. Nah, dan ini tentu saja kita berhusnudzon, ya ini tidak menunjukkan akan kesombongan beliau. Karena terkadang seorang yang berilmu, ya seorang alim itu perlu menyatakan keilmuan yang dimilikinya, ya masuk apa masalah sanad, ya juga siapa guru-guru beliau. Nah, kemudian kita lanjutkan, waqal wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, yang tidak ada sesembahan yang hak selainnya, ma unzilat suratun min kitabillahi illa wa ana a'lamu aina nazalat. Tidaklah diturunkan sebuah surat dari Al-Quran kecuali saya tahu, ya di mana surat itu turun. Wala unzilat ayatun min kitabillah, dan tidaklah diturunkan sebuah ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, illa wa ana a'lamu fiman unzilat, kecuali saya tahu tentang siapa, ya ayat itu diturunkan, terkait dengan siapa. Walau a'lamu ahadan, seandainya aku mengetahui ada seseorang, a'lama minni bi kitabillahi, yang lebih berilmu daripada saya tentang Al-Quran, tabalughu al-ibilu, yang mana dia bisa dijangkau, ya dengan unta, maksudnya ya beliau bisa melakukan perjalanan ke sana dengan menaiki unta, menemui orang tadi, la raqibtu ilaihi, aku pasti akan ya naik unta, mengadakan perjalanan untuk belajar kepada orang tersebut. Nah, jadi ini juga menunjukkan akan dalamnya ya ilmu tafsir beliau radhiyallahu anhu. Wa kana mimman khadama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana sahibana alaihi, ya fakana sahibuna alaihi, dan beliau termasuk orang yang sering membawakan kedua sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wa tahurahu atau wa tahurihi, dan juga sering menyediakan air untuk bersuci bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wisadihi, dan juga sering menyediakan atau membawakan
bantal untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah berkata, qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Saya dan saudaraku datang dari Yaman. Famakathna hinan, maka kami tinggal ya beberapa saat, yaitu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di dekat tempat tinggal beliau. Ma nara illa anna Abdallahi ibn Mas'udin rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami melihat kecuali bahwasannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah salah seorang di antara ahlu bait, ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima nara min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kami sering melihat beliau dan juga ibu beliau ya masuk ke rumah Nabi atau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga menunjukkan akan kedekatan ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga memungkinkan beliau untuk mengambil banyak ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ilmu tafsir. Wa min ajli mulazamatihi Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'assara bihi, beliau pun terpengaruh ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bihadyihi, dan juga dengan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala fihi Hudzaifah, sampai-sampai Hudzaifah ya radhiyallahu anhu berkata tentang beliau, tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma a'rifu ahadan, tidaklah aku tahu seseorang, aqraba hadiyan wa samtan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi Amdin, yang lebih dekat hadian ya kelakuannya, wasamtan keadaannya, wadallan dan ketenangannya ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 perkara tadi. Ya, tidaklah aku mengetahui ada orang yang seperti itu daripada Ibnu Ummi Amdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, selanjutnya ba'athahu Umar bin Al-Khattab ila Al-Kufah yu'allimahum umura dinihim. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengutus beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ke Kufah ya, ke Irak. Nah, ini di masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Liyu'allimahum umura dinihim, untuk mengajari mereka ya penduduk Kufah tentang perkara-perkara agama mereka. Ya. Ini juga menunjukkan rekomendasi ya Umar radhiyallahu anhu terhadap Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang menunjukkan juga akan ketinggian ilmu beliau. Wa ba'atsa Ammaran amiran, dan Umar radhiyallahu anhu mengutus Ammar bin Yasir sebagai amir ya pemimpin atau gubernur Kufah. Waqal, dan beliau yaitu Umar radhiyallahu anhu berkata, innahuma minan nujaba'i min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqtadu bihima. Sesungguhnya keduanya yaitu Ibnu Mas'ud dan juga Ammar ya, Ammar bin Yasir adalah termasuk an-nujaba ya, orang-orang yang mulia, min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqtadu bihima, maka teladanilah mereka berdua, Ibnu Mas'ud dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Summa ammarahu Utsmanu 'ala al-Kufah, kemudian di masa pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu, beliau menjadikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai gubernur Kufah. Summa azzalahu wa amarahu birruju'i ila al-Madinah. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu
menurunkan Ibnu Mas'ud dari jabatan tersebut. Wa amarahu birruju' ilal Madinah, dan memerintahkan beliau untuk kembali ke Madinah, ya, karena beliau lebih dibutuhkan di sana. Fatufiya fiha sanata isnataini wa thalathina wa dufina bil baqi wa huwa ibnu bid'in wa sab'ina sanatan. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 32, ya, pada tahun 32 Hijriah. Wa dufina bil Baqi, dan beliau dimakamkan di Al-Baqi, ya, pemakaman Al-Baqi di Madinah, ya. Wa huwa ibnu bid'in wa sab'ina sanah, dalam keadaan beliau berusia ya 73 sampai 79 tahun, ya. Tidak diketahui secara pasti umur beliau ketika itu. Nah, radhiyallahu anhu ardahu. Semoga Allah ridha terhadap beliau, dan saya juga ridha terhadap beliau. Nah, ini biografi, ya, sirah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.